Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagamo Japanese Class, masih bareng Manda dan Hikaru desu. ya teman-teman, hari ini kita sharing-sharing lagi ya. Nah, mungkin ada nih di antara kalian yang seneng nontonin konten kita yang segmen belajar bahasa Jepang lewat lagu. Yuk, siapa yang udah sering nontonin? Yang belum bisa kalian cek ya, di playlist kita banyak ya. Udah banyak banget lagu-lagu anime nih guys. Nah, di video kali ini kita bakal sharing juga nih buat kalian pastinya. Jadi gimana sih cara mentranslate atau memaknai sebuah lagu dalam bahasa Jepang? Itu gimana sih gitu? Itu ada caranya ya? Karena itu beda ya, nggak kayak translate pada umumnya ya. Beda gitu. Itu dia guys, buat yang penasaran, pantengin videonya sampai selesai ya. Oke, nah aku akan langsung tanya sama Hikaru. Soalnya selama ini nih kalau konten belajar bahasa Jepang lewat lagu tuh Hikaru yang translate. Begitu, jadi kita langsung tanya aja nih ya. Kira-kira nih, langkah-langkahnya kalau misalkan kita mau mentranslate lagu Jepang ke bahasa Indonesia tuh gimana sih supaya ngerti maknanya? Oke, langkah-langkahnya mungkin kalau langkah pertama banget itu ini kali ya, kita belajar dulu bahasa Jepangnya gitu kali ya. Betul. Basic bahasa Jepangnya. Setuju gitu. banget guys. Belajar bahasa Jepang pasti harus dimulai dari belajar hiragana dan katakana. Betul, ya. hurufnya dulu ya. Itu dia. Kalau misalkan kalian belajar di Wagamo Japanese Class, di sini tuh cukup 1 jam aja guys untuk menghafalkan masing-masing hiragana dan katakana. Apalagi kalau pakai kanakart ya kan, bakal lebih cepet belajarnya. Ya, betul banget. Terus kalau di bahasa Jepang tuh hurufnya tuh ada macam-macam ya jenisnya gitu. Selain hiragana dan katakana tadi ada juga kanji. Nah ini tuh kanji tuh yang kayaknya buat banyak orang tuh dianggap paling susah gitu ya, karena memang jumlahnya tuh banyak banget. Terus bahkan di Jepang sendiri belajar kanji tuh nggak instan, kayak dari kecil, dari SD gitu sampai dewasa terus ya. gitu. Jadi emang lama gitu ya, butuh proses gitu. Tapi sebetulnya kanji tuh intinya adalah kalau misalnya kita tahu bentuknya gitu ya, coretan-coretannya gimana bentuknya, itu tuh sebenarnya gampang gitu. Asal tahu bentuknya ya guys. Betul banget. Apalagi kalau misalnya nih kita pakai kanji card, ini tuh ngebantu buat kita tahu kanji ini tuh mirip bentuknya sama apa. Jadi kayak lebih gampang ingetnya gitu. Pakai ilustrasi sih pasti lebih gampang ya. Oke, jadi kalau kita udah tahu hiragana, katakana, kanji, kita udah lengkapi kosakata kita. Nah, berikutnya pasti kita harus membuat kalimat dong, harus ngerti dong. Partikel, gimana caranya, pola kalimat itu seperti apa. Nah, itu juga memang benar-benar harus kalian pelajarin banget nih tentang partikel dan pola kalimat. Kalau misalkan apa ya, sehari mungkin kalian bisa tambahin kosakata 3 ya nggak sih? Sehari itu 3 aja udah lumayan banget nih. Jadi diperbanyak dan dilatih terus nih pola kalimat, karena ya harus terus-terusan continuous ya. Betul banget ya, kalau misalnya gitu, udah basicnya udah, tinggal ya udah nambah kosakata terus gitu ya. Itu sih paling kalau untuk basic bahasa Jepang ya Hikaru. Betul ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya udah nih, misalnya kita udah paham nih sama basic bahasa Jepangnya. Nah, step keduanya adalah kita nemu lagu nih, lagu bahasa Jepang, terus kayak pengen tahu ini artinya apa sih sebetulnya gitu. Langkah keduanya adalah mungkin cari tahu makna dari keseluruhan lagunya dulu kali ya. Gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih gitu intinya gitu. Bisa nggak sih dari nuansa lagunya, misalnya kalau mellow tuh sedih, bisa nggak sih kayak gitu? Kayak kita nangkep keseluruhan ambience gitu ya. Jadi kalau bisa lagu melodi yang tadi ya, yang mellow tuh kayak oh ini lagunya galau gitu. Atau misalnya lagunya bersemangat. Atau kalau misalnya lagu kayak soundtrack anime gitu kan biasanya emang lagunya tuh tentang anime itu kan biasanya tentang gitu. perjuangan. Iya, sering banget kayak sering banget itu guys. Gitu. Jadi kayak pahami dulu ini tuh lagunya tentang apa sih gitu, bercerita tentang apa gitu. I see. Oke. Nah, kalau misalkan kita nih udah tahu makna keseluruhan lagunya, nuansanya kita udah nangkep, nah langkah selanjutnya apa nih kira-kira? Langkah selanjutnya mungkin bisa cari tahu dulu subjeknya kali ya, subjeknya. Jadi kadang tuh kan kalau dalam lirik lagu bahasa Jepang tuh subjek suka nggak disebutkan gitu loh. Lesap, kadang hilang aja gitu. Kayak gitu. Jadi cari tahu dulu ini tuh lagu subjeknya tuh sebenarnya siapa sih, topiknya ngomongin apa sih gitu. Oke. Gitu. Banyak nih emang di lagu-lagu yang depannya tuh nggak akan pakai watashi wa atau kimi ga, enggak gitu ya. Nggak ada gitu, kayak langsung gitu. I see. Ada seperti itu. Contohnya gimana nih? Ada gak kira-kira? Contohnya, ini pada penasaran nih. Iya ya. Contohnya misalnya lagu ini pada tahu nggak ya, ini lagu lama sih, Plastic Love. Oke, lagu kesukaan aku tuh. Itu kan depannya tuh gimana sih? Totsuzen no kisu ya.
Jadi nggak ada yang kayak watashi wa gitu kan, iya. siapa wa itu tuh nggak ada gitu. Jadi kayak langsung masuk. Tapi pas kita ikutin nih, kita trace gitu ya satu-satu kalimatnya, itu tuh kita tahu oh ini tuh ngomongin kayak sudut pandang aku ke kamu gitu. Gitu ternyata. Jadi ya. dari situ kita tahu oh subjeknya saya gitu. Ngomongin kamu gitu. Nah guys. itu harus pintar-pintar kita memahami ini siapa yang bicara gitu ya subjeknya ya. Oke, gitu. jadi setelah kita tahu subjeknya, apa tuh? Kalau misalnya udah tahu subjeknya, terus mungkin bisa mulai masuk ke translate kalimatnya gitu. Oke. Cuman mungkin kalau translate kalimat-kalimat liriknya gitu ya, itu kalau bisa jangan pakai Google Translate. Nah lo guys, jangan nge-cheat kalian. Karena biasanya kan kalau Google Translate itu kan dia kayak mesin gitu kan, jadi dia tuh bakal mentranslate kata per kata gitu. Jadinya pas udah diterjemahin, kita lihat versi bahasa Indonesia kayak ini maksudnya apa? Apa kok ngaco Kok gitu ngaco ya? ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau penting banget ya belajar pola kata, kalimat bener gak sih? banget. Penting banget itu pola kalimat karena kan beda juga ya pola kalimat Jepang dan Indonesia gitu. Betul guys. Seperti itu ternyata langkahnya ya. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita udah translate nih kalimat-kalimatnya. Ya. Nah, terakhir itu mungkin kita perlu sesuaikan lagi ya, kayak di apa ya? Dipoles lagi gitu supaya kalimatnya tuh bukan dalam bahasa Indonesia yang kayak kaku gitu, tapi lebih mungkin yang lebih luas, yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu kali ya. Jadi perlu ya lebih natural gitu. Oke guys. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya juga cukup simpel sih untuk bisa mentranslate seperti Hikaru guys gitu ya. Oke. Nah, biasanya nih Hikaru kalau nge-translate, tantangannya tuh apa sih dalam mentranslate lagu? Tantangannya itu biasanya karena satu, lirik-lirik lagu dalam bahasa Jepang itu biasanya kayak banyak perumpamaan-perumpamaan gitu kan. Sebenarnya bahasa Indonesia juga gitu sih, lirik Indonesia kan juga banyak yang kayak gimana sih, puitis gitu kan. Jadi kadang nggak bisa ditranslate apa adanya gitu. Jadi kalau ditranslate apa adanya tuh kayak aneh banget. Aneh deh, kayaknya di Indonesia kita nggak ngomong gini gitu. Iya benar, setuju kayak sih. gitu tuh lumayan sih tantangannya paling kayak gitu. Nah, berarti yang jadi tantangan itu kalau kita ketemu kiasan ya di dalam liriknya. Nah, kira-kira pernah nggak sih nemuin kasus nih kiasan yang susah banget diartiin gitu? Paling tuh kayak contohnya lagunya YOASOBI yang Yoru ni Kakeru itu tuh banyak banget kiasan, bahkan judulnya juga itu kiasan gitu. Betul kan. sekali. Kayak contohnya di akhir-akhir itu ada yang kayak Suzushi kaze ga sora wo oyogu yo ni mana itu. Jadi itu tuh artinya kayak kalau ditranslate apa adanya itu kayak angin yang dingin tuh berenang-renang di langit gitu kayak apa ini? Berenang di langit, emang bisa? Oh iya, pantesan gitu, dia ada kata oyogu ya, yang artinya tuh berenang guys. Nah, masa iya sih berenang di langit? Berenang gitu, padahal kan maksudnya berhembus atau apa gitu kan, ada bahasa Indonesia yang lainnya kan gitu, bukan berenang gitu. Iya bener banget gitu ya sih. Gitu guys, jadi harus pintar-pintar nyari makna kiasan tersebut. Nah Hikaru, aku juga mau tanya lagi nih, kalau misalnya kita lagi translate lagu, kira-kira liriknya boleh nggak sih kita ubah artinya dalam bahasa Indonesia tuh kita ubah gitu? Kalau misalnya, ini menurut aku sih, kalau menurut aku sih kalau mengubah yang sampai artinya udah beda banget 100% itu kayak nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Kalau menurut aku gitu, karena itu udah beda banget, udah beda lagu kayaknya gitu. Bikin lagu baru deh. Oke. Tapi kalau misalnya mengubah kata dalam arti kayak menyesuaikan lagi gitu biar lebih masuk ke budaya Indonesia atau bahasa Indonesia, tapi maknanya tuh sebenarnya masih sama, itu kayaknya masih nggak apa-apa deh. Oh, masih nggak apa-apa gitu sepertinya ya kalau menurut ada contohnya nggak nih biar nggak pada bingung nih? Contohnya misalnya ini lagu Plastic Love lagi. Karena banyak banget ya gitu. Misalnya ada lirik yang Deai to wakare Jozu ni uchikonde. Artinya apa sih? Kalau misalnya apa adanya nih diterjemahin itu tuh kayak pertemuan dan perpisahan itu diucapkan atau ya diucapkan dengan pintar gitu. Apa itu maksudnya? Apa sih gitu. Bahkan uchikonde itu bukan diucapkan, apa ya, lebih tepatnya kayak dilontarkan, dilempar gitu. Uchikonde ya. I see. Gitu. Tapi kalau kita adjust lagi, disesuaikan lagi kan jadinya kayak halo dan selamat tinggal itu diucapkan dengan santai gitu, dengan gampang mudahnya gitu, gitu dengan ya. mudahnya gitu.
I see. Berarti gitu. boleh tuh diubah ya, kayak jadi pintar tuh jadi santai. Selama liriknya tuh masih masuk lah maknanya ya. Oh gitu ternyata. Ya, kalau menurutku sih seperti itu. Makanya kita harus peka berarti guys, kalau dalam mentranslate lagu kita juga mesti memperbanyak kosakata Indonesia, mesti mempelajari culture-nya juga. Betul. Ya kan. Wah susah sekali. Jadi kalau misalkan kita simpulin lagi nih, untuk mentranslate lagu dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, langkah pertama adalah kuasai basic bahasa Jepangnya dulu. Betul sekali guys. Kalau kalian mau pintar bahasa Jepang, kalian juga bisa coba nih program kita Akselerasi N4 selama 15 hari bareng Wagamu Japanese Club. 15 hari aja udah bisa lulus N4 loh. Keren banget. Nah, coba guys. Oke. Yang kedua Terus apa yang lagi kedua pahami cerita atau makna dari si lagu itu secara keseluruhan. Penting sekali tuh. Terus yang ketiga cari tahu subjeknya. Terus yang keempat, terjemahkan kalimat-kalimatnya, tapi jangan pakai Google Translate. Tidak boleh, dame dayo. Gitu. Mungkin bisa pakai bantuan kamus juga ya, gitu perkatanya kalau misalnya mau nyari artinya gitu. Oke. Terus setelah itu baru Poles gitu ya, di adjust lagi gitu supaya lebih natural. Lebih natural ya. Perhatikan juga kiasan-kiasan guys, biar tidak terjebak ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Gimana teman-teman, kalian udah siap buat mentranslate lagu? Boleh loh. Kalau mau tanya-tanya silakan di komen ya. Boleh banget. Oke, kalau yang mau tanya-tanya di grup WhatsApp juga boleh join dulu aja di grup WhatsApp Premium N5 selama 3 bulan guys. Oke, kalau gitu kita mungkin akan ketemu lagi di konten-konten sharing berikutnya. Masih bareng Manda dan Kado Desta. Ya, bye-bye. Mata nih. Oke. Sok. Tukang bakso, mari. Aku mau. Bakso bahasa Jepangnya apa itu? Bakso apa ya? Miku dango. Mi itu baru. Es mon. Nah, kalau aku tanya lagi. Suzushi, kaze, suzushi. Kok lupa sih? Ih. Gak suka sih mendengarnya teh. Contohnya tuh misalnya lagunya. Enggak aja menurut aku sih gini. Menurut aku sih. Anak banget. Tuh 2, 3. Diubah.